Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Combat Fighting. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang perjuangan tentara Amerika untuk menyelamatkan komandan mereka yang hilang di belakang garis musuh pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat mereka berjuang habis-habisan ngelawan pasukan Jerman, tiba-tiba mereka nemuin seorang pilot pesawat tempur Amerika yang ditembak jatuh. Dan gak disangka-sangka guys, dengan bantuan teman-teman mereka dari Batalion Tank 761, tim ini harus berjuang keras agar bisa bertahan hidup dan pulang ke Amerika dengan selamat. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang pilot pesawat tempur Amerika, diantaranya bernama Frank dan Mike yang sedang berpatroli di udara. Namun ternyata bahan bakar dari pesawat mereka hampir habis dan mereka harus cepat-cepat kembali ke pangkalan udara militer Amerika. Saat keduanya akan kembali, mereka melihat kereta tentara Jerman yang sedang membawa logistik serta kendaraan tempur milik tentara Jerman. Tak mau terlewat begitu saja dari udara, mereka pun seketika menembak rel kereta tersebut sehingga kereta akan berhenti dan anjlok sementara. Setelah berhasil melumpuhkan perjalanan kereta tersebut, mereka berdua pun akhirnya berencana kembali ke pangkalan. Namun sayang sekali guys, saat mereka akan kembali, tiba-tiba pesawat tempur Jerman muncul dari belakang dan langsung menembak pesawat tempur milik Mike. Mike pun akhirnya tewas dan kini pesawat tempur Jerman juga melumpuhkan pesawat milik Frank. Namun Frank tidak menyerah begitu saja, ia juga berhasil mematahkan sayap pesawat tempur milik tentara Jerman. Dan hingga akhirnya Frank pun berhasil selamat setelah terjun dari pesawat. Keesokan harinya terlihat beberapa tentara Amerika sedang menyusuri hutan menggunakan sebuah mobil jeep. Dan sesampainya di sebuah tanah lapang yang luas, terlihat seorang letnan bernama Hayes sedang menghadap seorang jenderal. Di sana, jenderal tersebut memerintahkan Hayes untuk membersihkan ranjau yang tertanam di sekitaran sana. Hey sir, can I help you? Yes, Lieutenant. This mine needs to be disposed. Yes sir. Di sisi lain, terlihat pasukan Jerman memantau mereka dari kejauhan. Lalu dengan cepat, mereka pun menyusun rencana dan langsung menyerang tentara Amerika menggunakan artileri dan senjata anti-tank. Dan hingga akhirnya tentara Amerika berhasil melumpuhkan para tentara Jerman. Keesokan harinya terlihat beberapa tentara Amerika sedang berbaris untuk mengantri makanan. Lalu salah satu dari mereka ada yang berkomentar bahwa makanan yang disediakan tidak enak. Di sisi lain terlihat Hayes dan anak buahnya yang bernama Red sedang berbincang. Di sana Hayes menunjuk Red sebagai pemimpin tugas operasi dari tentara berkulit hitam Amerika. Namun saat mereka berjalan, tiba-tiba terlihat seorang kopral berkulit putih membuang ludah tepat di hadapannya. In the army we salute officers. Sekedar informasi guys, sejak dulu orang-orang Amerika sangat membenci dengan orang-orang yang berkulit hitam. Oleh sebab itu banyak sekali kasus pembulian, intimidasi bahkan pembunuhan terhadap orang-orang berkulit hitam yang tinggal di Amerika. Tidak lama kemudian, Hayes dan Red pergi untuk menghadap sang jenderal. Di sana, jenderal tersebut memberikan informasi bahwa ada seorang pilot yang jatuh di hutan setelah pesawatnya ditembak jatuh oleh tentara Jerman. Mereka berdua pun kemudian diperintahkan untuk mencari pilot tersebut. Yes sir. Namun sebelum mereka pergi, jenderal tersebut memintanya untuk masuk ke ruangannya dan berbincang dengannya. Ternyata guys, jenderal tersebut mendapatkan informasi bahwa Letnan Hayes telah melakukan pelanggaran saat menjalankan misi penyergapan tentara Jerman kemarin. Rupanya di sini ada tentara yang berusaha memfitnah Letnan Hayes dengan melaporkan yang tidak-tidak kepada sang jenderal.
Di sana, Sersan Red berusaha membela Hayes dengan mengatakan bahwa mereka telah melakukan tugasnya dengan benar saat membersihkan ranjau darat. Dan ia justru menyalahkan tentara kulit putih yang sama sekali tidak melakukan tugasnya dengan baik. Namun, sang jenderal mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu 3-4 hari untuk membatalkan tuduhan ini. Kemudian, Letnan Hayes diperintahkannya untuk melapor kepada Pos 8 dan mereka akan membawanya ke divisi untuk penugasan kembali. We'll fight this and we'll win. Keep your head up, Lieutenant. Yes, sir. Saat Hayes berjalan menuju ke pasukannya, ia bertemu kembali dengan seorang kopral berkulit putih dan lagi-lagi ia kembali meledeknya. Nice to see you again, Lieutenant. Just don't learn, do you? Ternyata guys, kopral ini yang telah mengadu kepada kapten dan diteruskan pesan itu kepada sang jenderal. Hayes tidak bisa beralasan apa-apa karena secara kepangkatan ia hanya seorang letnan. Ia pun kemudian diperintahkan untuk mengikuti pasukan dan berada di bagian paling belakang. Or my boys. So that's your place. In the back. Enjoy it. Yes, sir. Di sisi lain, terlihat Sersan Red sedang mendatangi anak buahnya. Di sana, Red pun menjelaskan bahwa saat ini Hayes sedang dipindahkan ke divisi. Lalu, ia pun memerintahkan anggotanya untuk tetap tenang dan segera membersihkan radio lapangan agar bisa digunakannya pada malam hari. Now, I want those field radios cleaned and working by the end of the day, understand? Yes, sir. Saat di perjalanan, rombongan dari Letnan Hayes berhenti di tengah hutan. Nampaknya saat ini ia sedang tersesat. Lalu, Letnan Hayes yang bisa membaca peta menawarkan dirinya untuk membantunya. Namun hal itu ditolak dan justru lebih memilih untuk menghubungi markas lewat radio. Not on my watch. Where the hell we are? Ternyata guys, saat mereka menghubungi markas lewat radio, pihak Jerman berhasil menyadapnya. Jerman pun segera menyiapkan pasukannya dan berencana untuk menyerang mereka. Dan saat Letnan Hayes berjalan menghampiri atasannya, tiba-tiba akhirnya, rombongan dari Letnan Hayes berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Jerman dan kini hanya tersisa ia sendirian dan berlari untuk bersembunyi ke dalam hutan. Namun, saat ia berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seorang pilot pesawat tempur Amerika. Rupanya guys, ia merupakan seorang pilot pesawat tempur Amerika yang ditembak jatuh oleh tentara Jerman seperti di awal film. Mereka berdua pun sempat bersih tegang karena perbedaan pendapat. Dan si pilot ini masih belum tahu perihal perang di medan pertempuran hutan. Akhirnya, Letnan Hayes menyuruh pilot tersebut untuk menjauh darinya dan pergi menyusuri hutan sendirian. Namun, saat pilot itu berjalan di tengah lapangan, tiba-tiba rupanya guys, pilot itu sedang berjalan dan memasuki sebuah ladang ranjau. Letnan Hayes kemudian memerintahkannya agar tidak bergerak sampai ia berhasil membersihkan ladang ranjau tersebut. Di sisi lain, terlihat pasukan yang dipimpin oleh Sersan Red bersiap untuk pergi menyelamatkan Letnan Hayes. Namun, tiba-tiba Mayor Anderson datang dan mengatakan bahwa misi yang ia lakukan adalah misi yang tidak akan pernah disetujui oleh divisi. Mayor di sana kemudian memberinya sebuah surat perintah dari Jenderal George Patton yang isinya ia diberikan waktu 24 jam untuk menyelamatkan Letnan Hayes dan pilot Amerika yang terjatuh di tengah hutan. Don't let me down, Sergeant. Good luck. Thank you, sir. Mereka pun akhirnya segera bersiap dan pergi menyelamatkan Letnan Hayes dan pilot Amerika. Di sisi lain, terlihat Letnan Hayes dan pilot berhenti setelah menemukan sebuah rumah di dekat sungai. Ia pun kemudian memutuskan untuk beristirahat di sana. Tidak lama kemudian, mereka berdua akhirnya berkenalan. Rupanya pilot tersebut bernama Letnan 1 Frank, dan sejak saat itu mereka berdua akhirnya menjadi seorang teman. Nice to meet you. Malam harinya, terlihat pasukan tank Amerika terus bergerak. Lalu, Sersan Red yang melihat tentara Jerman sedang bersantai dan tidak mengetahui kehadiran mereka secara mendadak menyerang mereka. Dan hingga akhirnya, para tentara Amerika berhasil melumpuhkan para tentara Jerman. Keesokan harinya, Letnan Frank yang baru saja terbangun dari tidurnya tidak sengaja melihat pasukan Jerman yang berhenti dekat dengan persembunyiannya. Lalu, ia pun kemudian membangunkan Hayes dan keluar dari persembunyiannya.
Di sisi lain, terlihat rombongan dari Sersan Red berhenti di sebuah hutan. Rupanya saat ini mereka sedang menghubungi Letnan Hayes menggunakan sebuah radio. Namun sayang sekali guys, ternyata radio tersebut berhasil disadap oleh tentara Jerman. Lalu mereka pun segera melakukan serangan kepada pasukan Amerika. Reverse! Reverse! I'm on the 50. Cover me! Akibat penyerangan itu membuat Letnan Hayes dan Letnan Frank tertangkap. Mereka berdua pun kemudian dibawanya untuk segera diinterogasi. Namun saat Letnan Hayes akan dihukum gantung, tiba-tiba datanglah satu peleton tentara Amerika yang dipimpin langsung oleh Sersan Red berusaha untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, pasukan tank Jerman yang mulai bergerak juga melakukan serangan kepada pasukan tank Amerika. Dan hingga akhirnya pasukan Amerika berhasil menghancurkan pasukan tank Jerman sekaligus berhasil menyelamatkan Letnan Hayes dan Letnan Frank. Keesokan harinya, pasukan tank Negro Amerika mendapatkan apresiasi langsung dari sang jenderal. Menurutnya, mereka merupakan pasukan tank Negro pertama yang telah bertempur bersama Amerika. Ia juga sama sekali tidak memperdulikan warna kulit dan yang terpenting, mereka tidak mengecewakan negaranya saat menjalankan tugas. Let's see how many patriots we can make out of those German sons of bitches. Di akhir film, Letnan Hayes berterima kasih kepada Sersan Creasy karena telah berhasil menyelamatkannya. Dan tidak lama kemudian, Letnan Frank juga berterima kasih kepada Letnan Hayes karena kalau bukan dirinya yang menyelamatkannya, maka ia sudah pasti tewas di tangan Jerman. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!